Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Nabila. Saya akan menjelaskan mengenai simple present tense. Simple present tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi sekarang atau saat ini pada suatu waktu yang spesifik. Karena terjadi pada waktu sekarang, maka pasti menggunakan kata kerja verb one dalam susunan kalimatnya. Untuk contoh kalimat dan pola rumus, kawan saya selanjutnya akan menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Windasari. Saya akan melanjutkan penjelasan atau materi dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang fungsi atau kegunaan simple present tense. Secara lebih khusus, kita akan membahas tentang fungsi simple present tense dalam bahasa Inggris dan artinya. Penting bagi kita untuk memahami apa itu fungsi sebenarnya dalam penggunaan simple present tense itu, agar tidak terjadi kesalahan yang tidak perlu di dalam penggunaan bahasa Inggris. Berikut adalah penjelasan lengkap dari sebuah fungsi dari simple present tense. Yang pertama, ada menerangkan kegiatan sehari-hari atau daily activities. Fungsi utama dari sebuah simple present tense adalah menggambarkan atau menerangkan suatu kejadian sehari-hari. Contoh, my parents usually wake up at 4 a.m. Orang tua saya biasa bangun pukul 4 pagi. Fungsi yang kedua, menyatakan kebenaran umum atau fakta. Fungsi dari ini yaitu contohnya itu Jesse and Ronnie join softball from Saturday and Sunday. Jesse dan Ronnie bergabung dengan klub softball dari Sabtu hingga ke Minggu. Fungsi yang ketiga, menyatakan pendapat atau perasaan terhadap sesuatu. Fungsi yang ketiga ini yaitu contohnya, broccoli is green. Brokoli itu berwarna hijau. Yang keempat, fungsi yang keempat, menyatakan kejadian yang sedang berlangsung dan akan selesai dalam waktu singkat. Contohnya itu, we are happy, kami bahagia. Fungsi yang kelima atau kegunaan yang terakhir, menyatakan rencana masa depan dalam waktu singkat. Contohnya, Liliana Natsir prepares for the service. Liliana Natsir bersiap untuk melakukan servis. Dari penjelasan di atas, merupakan uraian mengenai materi sebuah fungsi dari simple present tense. Saya berharap pendengar akan memahami apa yang kami sampaikan nanti. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Huda. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat verbal di dalam simple present tense. Di dalam simple present tense ada dua macam bentuk kalimat. Yang pertama ada kalimat verbal dan juga kalimat nominal. Kalimat verbal merupakan kalimat dalam bahasa Inggris yang diikuti dengan kata kerja atau verb setelah subjek. Di dalam sebuah kalimat, simple present tense ini berfungsi untuk digunakan dalam berbagai macam pernyataan. Rumus dari verbal simple present yang pertama positif, yaitu ada subjek plus verb one ditambah dengan s atau s plus objek. Dengan contoh kalimat she goes to school. Kemudian yang negatif ada subjek plus do atau doesn't plus verb one plus objek. Dengan contoh kalimat she doesn't go to school. Dan terakhir ada interrogatif dengan rumus does atau do plus subjek plus verb one plus objek. Dengan contoh, does she go to school?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Ardiani akan menjelaskan tentang simple present tense kalimat nominal, rumus atau polanya. Nah, kalimat nominal adalah kalimat dalam bahasa Inggris yang tidak mengandung unsur kata kerja atau subjek tidak melakukan suatu aktivitas atau suatu kegiatan tertentu. Nah, kalimat nominal biasa terdiri dari noun, kata benda, adjektif, kata sifat, adverb, kata keterangan, dan pronoun, kata ganti. Nah, kemudian saya akan menjelaskan rumus atau pola dari kalimat nominal simple present tense. Pertama, kalimat positif, kalimat nominal positif, gitu kan. Kedua, kalimat nominal negatif, kalimat nominal interrogatif. Kalimat nominal positif dengan pola rumus subject plus to be plus complement, gitu. Kemudian kalimat nominal negatif subject plus to be plus not plus complement, kayak gitu. Plus complement, tambahin notnya di negatif. Kemudian di interrogatif to be plus subject plus complement, jangan lupa ada tanda tanya karena dia bertanya, kayak gitu kan, kalimat tanya. Nah, to be kayak gitu kan, to be itu ada yang singular noun, ada yang plural noun. Nah, singular noun itu untuk yang tunggal, kayak gitu kan, misalnya is gitu kan, I'm. Nah, itu to be-nya is, I'm, itu singular noun. Kemudian plural noun itu jamak, kayak gitu kan, misalnya are gitu kan, are, nah itu jamak. Nah, saya akan memberikan contoh. Pertama, yang kalimat nominal positif. Kalimat nominal positif contohnya adalah we are teacher, kami adalah guru, ya kan, we are teacher, kami adalah guru. Kemudian negatifnya we are not teacher, we are not teacher, kami bukan guru, kayak gitu kan. Kemudian interrogatifnya adalah are we teacher, gitu kan, apakah kami guru, gitu. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah yang positifnya, kalimat nominal positifnya he is 12 years old, dia laki-laki berusia 12 tahun, kayak gitu. Kemudian negatifnya he is not years 12, he is not 12 years old, kayak gitu kan, he is not 12 years old. Nah, not ditambahin, kayak gitu. Kemudian negatifnya is he 12 years old, gitu kan, apakah dia laki-laki berusia 12 tahun. Nah, itu begitu. Sekian dari penjelasan rumus dan pola kalimat nominal simple present tense. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juniati. Di sini saya akan memberikan contoh dari simple present tense dalam bentuk verbal, yaitu contoh yang pertama dalam kalimat positif adalah Juni speaks English. Juni berbicara bahasa Inggris. Juni sebagai subjeknya, speak sebagai verb FIS. Kenapa pakai verb SIS? Karena subjeknya tunggal dan English sebagai objeknya. Jadi kalimat positifnya Juni speak English. Sekarang kita rubah ke kalimat negatif. Juni does not speak English. Juni tidak berbicara bahasa Inggris. Kita memakai does not karena subjeknya tunggal. Ingat ya, kita di sini memakai verb 1, verb 1 karena sudah ada does. Jadi yang awalnya speaks kita rubah menjadi speak aja. Lanjut ke kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Does Juni speak English? Apakah Juni berbicara bahasa Inggris? Menggunakan does karena subjeknya tunggal. Jangan lupa kasih question mark atau tanda tanya. Nah, itu adalah cara pembuatan kalimat positif, negatif, dan interrogatif pada present tense bentuk verbal. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, di sini saya akan meneruskan pembahasan dari rekan-rekan saya sebelumnya, dan di sesi ini kita akan membahas tentang contoh-contoh kalimat dari simple present tense nominal. Nah, yang pertama kita bahas adalah contoh kalimat positif di dalam simple present tense nominal. Di dalam kalimat positif ini kita menggunakan rumus yaitu subject ditambah to be, yaitu am, is, dan are. Lalu kita tambahkan kalimat non-verb. Nah, contohnya yaitu seperti I am headache, I am sick, she is very beautiful and smart. Lalu he is very patient, he is popular man in the class, it is calendar, we are present today, you are always happy, and they are very strong. Nah, itulah contoh-contoh dari kalimat positif simple present tense nominal. Setelah kalimat positif, kita akan beralih ke contoh kalimat negatif. Nah, di dalam kalimat negatif ini kita menggunakan rumus subject ditambah to be ditambah not dan juga ditambah non-verb. Nah, contoh yang pertama itu seperti I am not strong, I am not sick, she is not beautiful, she is not smart, lalu he is not strong, it is not calendar, we are not present yesterday. Nah, itulah contoh-contoh dari kalimat negatif simple present tense nominal. Nah, setelah memasuki contoh kalimat negatif, kita akan beralih ke contoh kalimat pertanyaan. Nah, di dalam kalimat pertanyaan ini kita menggunakan rumus yaitu to be ditambah subject ditambah not lalu ditambah kalimat non-verb. Nah, contohnya seperti apa? Yang pertama ada am I bad? Am I sick? Is she beautiful? Is he popular man in the class? It is club. And are they always happy? Nah, itulah contoh-contoh dari kalimat simple present tense nominal, baik itu kalimat positif, kalimat negatif, dan juga pertanyaan. Terima kasih, itu adalah penjelasan dari kelompok kami. Thanks for watching our video and see you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.